Cek mic. Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, Bermigo. Ini gue akan menjelaskan ulang tentang sistem trading algo ya, atau trading the measured move. Jadi trading the measured move ini dikemukakan oleh mentor gue, ya. Dia penulis buku juga, namanya David Halsey. Bukunya ada gua share ya di Discord. Di ini kalian bisa download. Jadi dia pemuka teknik ini ya, yang sudah gua pelajari dan gua buktikan sendiri ke sistem trading gua, yang menurut gua cara ini merupakan cara terbaik bagi gua untuk sekarang untuk mentradingkan atau memperdagangkan instrumen finansial yang ada di market. Kalian bisa baca bukunya ini kalau kalian tertarik. Bukunya bahasa Inggris, kalau ada yang bingung bisa ditanya ya. Basic measured move. Jadi measured move ini artinya gerakan yang terukur. Oke, gerakan yang terukur. Harga akan harga akan selalu cenderung kembali atau pullback ke 50% retracement-nya sebelum melanjutkan trennya. Setelah dia rebound atau bounce dari 50% retracement-nya, biasanya harga akan melanjutkan trennya dan mentargetkan min 23,6% level Fibonacci. Jika harga menembus atau break 618% Fibonacci levelnya, ya, jadi dia nggak bounce di 50%, malah ngebreak 618%. Ini merupakan sinyal perubahan tren atau reversal. Merupakan sinyal. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan kita bisa entry di 50% retracement dan stop loss di 618%. Gua tunjukin sedikit slideshow basicnya. Di ini slideshow. Ini sumbernya juga dari mentor gua, Mr. David. Jadi ketika harga rally, di sini contohnya long ini ya, ini long, contoh long. Ketika dia rally, dia memberi kita kesempatan untuk join trend itu. Dia pasti bakal pullback. Ya. Jadi sebelumnya orang-orang yang buy di sini sudah take profit. Ini ada downtrend. Ketika bounce di 50%, dia akan melanjutkan uptrendnya, mentargetkan min 23,6%. Bingung ini level Fibonacci-nya yang gue pakai 0,5, 0,618 dan min 236%. Kalau dijadiin persen dia begini. Di 50%, 60% ini sebenarnya 123,6%. Cuman ini tulisannya negatif, min 23,6%. Jadi ini basic move-nya. Ini namanya measured move, satu measured move. Ini sudah teridentifikasi. Kalau kita sudah ngeliat ini namanya measured move, satu measured move. Kita sudah identifikasi satu measured move. Yang kedua, namanya extended move. Jadi ketika harga naik, bounce di 50% dan dia ngeblow up target min 23,6%-nya, ya, dia ngebreak kayak gini. Ini biasanya dia akan ngebuat extended. Dimana kita tarik Fibonacci-nya dari high ke sini ke high yang baru. Dan ekstensi yang pertama itu selalu kita jadikan observasi. Bukan untuk di trade, tapi kita observasi. Ini gue contohin di nih. Di harga ngebuat ini bounce ya.
bounce di 0,50% dan ngeblow up targetnya. Ini namanya dia rebound lagi di 50% dan capai target. Kalau kita sudah menyaksikan ini, kita bisa nge-trade tensi keduanya di anchor yang sama, di high yang baru, dan targetkan yang baru. Ini namanya biasa disebut dengan bull flag kalau lagi long. Ini biasanya bull flag. Jadi ada bear, kalau ke bawah namanya bear flag, ke atas namanya bull flag. Oke. Ini ada tradisional. Jadi yang pertama tadi itu namanya biasa gue sebut tradisional. Biasanya juga ada yang kayak gini. Ini namanya tradisional. Tradisional series. Dia mencapai target. Ini dia rebound lagi. Ini akan terus valid selama dia nggak ngebreak 618. Ya. Di sini ketika dia sudah ngebreak, ya, biasanya ini dia ngebuat extend move. Dia ngebuat extended move gitu ya. Dan di sini buat extend tipikal long ini ya, tipikal long itu kayak gini biasanya. Dia ngebuat extend lagi. Dan nanti di sini dia gagal. Pasti ada saatnya dia gagal. Jika dia gagal, tren itu bisa berubah. Karena dia ngebuat double top atau memulai shortnya. Ini biasanya dia bakal ngemulai shortnya. Targetkan. Ingat kita punya uptrend yang lebih besar. Ya, uptrend yang lebih besar. Jadi akan targetkan ini. Dan akan melanjutkan trennya lagi. Selama 61,8% ini nggak di break, uptrend ini tetap valid. Jadi saran gue jangan pernah melawan trend. Counter trend boleh aja. Biasanya kalian mungkin kalian di sini mau counter trade. Tapi counter trade itu akan selalu menjadi hal yang beresiko. Counter trend trading itu selalu beresiko. Oke. Lanjutkan slideshow-nya. Ini tipikal long series tadi. Ini slideshow ini ada gua share di Discord ya. Kalian bisa lihat ini. Kalau ada yang bingung, ntar kalian bisa tanya. Ini short ya. Nah, ini market analysis flowchart. Jadi sebelum kalian menganalisa atau sebelum kalian melakukan aktivitas trading di suatu instrumen, kalian menganalisa dulu kan. Yang pertama kalian lakukan adalah lihat daily chartnya, atau mungkin monthly, atau tahunan, atau weekly, ya, time frame yang paling besar. Identifikasi sebuah measured move. Jadi kalian cari ada gerakan yang sudah terukur tadi. Kalau nggak ada, kalau tidak ada, berarti market itu tidak bisa untuk di trade dengan teknik ini. Jika iya, jika kamu nemuin ada gerakan, ada market, instrumen market yang respect gitu ya ibaratnya, dia mengikuti alur Fibonacci, maka market itu, instrumen itu bisa di tradingkan atau tradable. Kalian mungkin bisa langsung identifikasi measured move yang sedang aktif di fase mana, mungkin di fase bounce atau di fase counter trade-nya atau di fase profit taking level atau di fase dia lagi break ya, ini ngebreak. Nah setelah itu kalian short ya.
Oke. Jadi yang inti dari slide yang ini adalah ketika kalian memilih instrumen, kalian wajib harus tahu measured move, harus bisa identifikasi salah satu measured move-nya. Kalau nggak bisa, ya udah ganti instrumen. Berarti instrumen itu biasanya kurang partisipasi atau market cap-nya kecil, atau memang market itu instrumen itu merupakan instrumen yang dimanipulasi. Oke. Dan ini lumayan penting. Jadi ada yang namanya nested move. Nested ini artinya sarang, ya, harga yang bersarang atau tren yang bersarang. Jadi di sini ada long, short, long yang bersarang di sebuah uptrend. Mana uptrend ini bakal retrace 50% dan mentargetkan min 23,6% ya. Ketika dia retrace ini ada short, long, short. Ya. Nah, yang tadi yang 3 ini namanya nested move. Be careful trading the nested move. They are unreliable. Dan bagusnya cuma kita jadikan observasi, kita lihat ya. Jadi jika kalian memang mau mentradingkan nested move ini, kalian harus hati-hati. Lebih baik kalian tradingkan yang tren yang lebih besar, karena tren yang lebih besar akan selalu lebih kuat. Oke. Sekarang kita lihat di chart aslinya. Ini adalah instrumen favorit gua ya. S&P 500 atau saham US, indeks saham US, yang menurut gua instrumen ini sangat-sangat teknikal. Bahkan di tahun 75. Yang kita tahu, harga akan selalu pullback ke 50% retracement-nya. Ya, lalu kita lihat dan mentargetkan min 23,6%. Ketika dia melakukan pergerakan menuju target ini, dia juga punya series kecil di dalamnya. Ini mungkin ekstensi. 382 harusnya. Ini time frame lama ya. Tahun 84, gua bahkan belum trading. Ini gua yakin ini merupakan standar ya. Bahkan ini di time frame yang paling besar. Trade di 50%. Berhasil mencapai target. Dan ini harga akan selalu pullback ke 50% retracement-nya. Oke, ini merupakan contoh terbaik gua buat nyontohin ya. Jadi ada namanya setup yang bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya dengan limit order. Oke. Dari traditional series. Ini sini. Ini contoh traditional series. Ini ada short setup yang berhasil di trade mencapai target. Gak bisa dilihat ya, mencapai target. Maka setup short selanjutnya yang bisa dipercaya dengan limit order itu yang ini. Ya. Di trade lagi di 0,5 front run di sini, bahkan belum nyentuh 0,5, hasil mencapai target. Ada yang namanya tradisional series yang kedua, yang kayak gini. Dia gunain anchor ini mungkin kayak gini. Dia sloppy di sini. Jadi kalian bisa terus ikutin ini untuk join trend itu. Ini namanya traditional series. Jadi kalian perlu ngelihat series yang kedua dulu, baru kalian boleh percaya di series yang ketiga. Kalau nggak ada series kedua, berarti kalian harus menggunakan full retracement-nya. Oke.
Terus oh ya, tradisional yang tidak dapat dipercaya. Di mana method move selanjutnya itu break lebih dari target, ngeblow up target min 23,6% ini ya. Ketik gua. Ya. Ini nggak bisa dipercaya dengan limit order. Contohnya ini. Dia bounce di 0,50% dan dia nge-break up. Sorry, ini yang berhasil. Ini series tradisional yang berhasil. Oh, yang ini. Dia nge-blow up targetnya. Ya. Ketika dia sudah nge-blow up target, dia harusnya menjadi ekstensi. Bukan tradisional lagi. Jadi, ini. Ya, harga pullback 50%. Dia bisa ngebuat tradisional atau full retracement ya. Ya. Kalau dia nge-break targetnya, contohnya kayak gini. Dia nge-break targetnya, nge-blow up, meledak gitu. Next, selanjutnya itu kita nggak bisa percaya dengan limit order. Kita perlu observasi. Ini kita harus perlu observasi. Kita perlu konfirmasi. Termasuk juga extended move. Misal, kalian ngelihat extend yang berhasil di trade ya. Tapi di sini dia nge-blow up targetnya. Maka yang ini kita nggak bisa percaya dengan limit order. Kita harus observasi dulu. Pokoknya apa aja yang nge-blow up target itu kita nggak bisa percaya dengan limit order. Untuk next measured move-nya. Ya. Kita perlu lihat measured move yang benar-benar rapi. Ibaratnya. Bukan berarti setup itu nggak bakal berhasil. Bisa saja berhasil, tapi kita butuh konfirmasi. Jadi yang konfirmasi itu ada yang ini. 618 break. Langsung gua contohin aja di Bitcoin. Yang contoh yang selalu gua pakai ya. Di Bitcoin rally up atau uptrend dan kembali ke 50% retracement-nya. Kita tahu di sini ada 50% retracement. Gimana cara konfirmasi support ini? Kalian bisa tarik Fibonacci short-nya atau lawannya. Ketika 618% itu di break, maka itu sudah menjadi konfirmasi dari support yang di bawah ini. Kalian bisa join trend itu di next measured move-nya 0,5 dan berhasil capai target. Oke. Sekarang gua mau contohin extended move. Ini chart ya, kebetulan ini minggu lalu gua selama minggu kemarin gua tradingkan ya. Jadi ada kunci ya, ketika long gagal, short bermain. Ketika short gagal, setelah itu long. Jadi ini ada short setup yang gagal. Ya, ini gagal short setupnya. Ketika short setup gagal, maka program atau algo itu akan flip, akan berubah menjadi long. Tapi longnya gagal lagi. Mungkin ini berlawanan dengan tren yang di time frame yang lebih besar. Jadi gagal. Ini 15 menit ya. Long gagal, short bermain. Oke. Short di trade di 0,5 berhasil mencapai target. Ini karena dia nge-blow up target ya. Dia sudah nge-blow up target. Kita nggak bisa percaya dengan ekstensi ya. Ekstensi pertama ini gagal. Di sini ternyata dia ngebuat tradisional. Trade di 0,5 bahkan kedua kali ya. Retest dan nge-blow up target. Tapi di sini nggak ada ekstensi seperti yang gue bilang tadi. Ekstensi selalu dijadikan observasi. Ini break, ini nggak bisa dipercaya ya.
Kalau kita tarik tradisional series, ini di sini. Oh iya, ingat gua. Ini di trade di 382, nge-blow up target. Ini ngebuat tradisional lagi. Trade 382, nge-blow up target. Di sini bener-bener nge-blow up target. Oke, di sini dia nge-trade ekstensi 0,5, berhasil mencapai target ya. Dan ini anchor yang sama. Dan di sini trennya sudah violet. Ketika trennya violet, ketika 618 di break, long bermain. Dan ini ya, ini tips dari gua. Ketika long, ya jadi ini long setup selanjutnya ini kan. Atau bisa dibilang kayak gini ya. Gagal. Ketika long gagal, short bermain. Enggak, ini ngeliatnya kayak gini sih. Long gagal, short bermain. Short gagal, long bermain. Nah, sedikit tips dari gua, ketika kalian sudah ngelihat long dan short itu gagal, ya, jauhi atau observasi dulu sampai kalian temukan trade yang berhasil. Oke, jadi setelah gua ngelihat gua diam di sini ya. Diam di sini karena sudah dua-duanya break, itu biasanya dia bakal wedging. Bakal wedging sampai ada yang menang. Jadi battle trend di sini. Trend battle. Di sini ingat gue, di sini ada long series yang berhasil, long setup yang berhasil. Setelah itu dia gagal ya. Dan setelah itu ada long setup. Long setup berubah menjadi ekstensi, berhasil mencapai target. Ini di trade lagi ya. Ini sloppy karena ini jam Asia dan ini indeks saham US ya. Ini jam Asia, ini jam Asia. Jadi kalau di trading hours dia ini nggak ada, ini gap. Pas open market di New York, jam New York 9.30 ya. 9.30 pagi di sana, di kita 9.30 malam. Robot trading mereka dan algoritma mereka langsung aktif nge-buy retracement ini. Blow up target. Lagi-lagi kita harus observasi ekstensi. Oke. Lihat di sini sudah ada ekstensi yang bermain lagi. 0,5 buy. 382 ya. Karena kalau kita tarik ke high yang paling baru 0,5. Jadi ini contoh ekstensi. Oke, sepertinya ini cukup sih buat penjelasan ya. Jadi intinya tuh ketika short gagal, long bermain. Dan time frame atau trend, kalian harus selalu tahu tren apa yang terjadi di time frame yang lebih besar. Harus tahu. Kayak gini, ini ada long di daily ya. Ketika kalian sudah tahu ada long di daily, kalian bisa terjun ke time frame 15 menitnya. Kalian cari di sini ada kemungkinan short setup yang gagal ya. Ini contohnya. Ini kemungkinan short setup yang gagal ya. Ngebuat long itu gagal. Dia ngebuat short lagi, short gagal, long. Jadi karena di daily itu uptrend, kalian nggak perlu di sini, kalian nggak perlu cari short di sini. Yang kalian perlu lihat adalah long aja. Selama dia nggak ngebreak 618. Itu basicnya. Ini dia punya ekstensi, after ekstensi, lagi ekstensi, setelah itu ekstensi. Gue ingat ekstensinya di, oh ini ekstensi after ekstensi deh. Di after ekstensi di sini tradisional ya.
Eee, memang kalau kayak gini agak sulit ya, gua anunya, apa gimana ya, ketika chart history, tapi kalau lagi lifetime atau lifetime analysis itu akan lebih mudah, eee, nge-chart-nya. Gua bisa ngasih contoh yang lebih mudah ketika gua live trade atau lifetime analysis. Jadi kalau kalian yang masih penasaran dengan teknik algo ini teknik analisa ya, bukan yang gua tarik-tarik dari tadi, ini namanya teknik analisa. Analisa dan trading itu 2 hal yang berbeda, ya. Di trading kita punya yang namanya manajemen, ya. Kita punya reduce risk, target pertama, target akhir. Jadi ketika trade, kita juga perlu mengurangi resiko ketika sudah dalam profit. Contohnya, misal gua nge-trade yang ini ya, yang gua ambil kemarin. Ini gua entry di 0,5, 50% dengan stop loss di atas ini. Jadi ini 17 pip ya. Gua short misal dengan 2 lot. 2 lot. Eh, 2 lot di sini. Stop loss-nya 15,4 atau nih 17 pip ya. Ketika gua sudah profit berapa tadi? 16 pip, 17 pip. Ketika gua sudah profit 17 pip, gua take profit sebagian. Yaitu take profit tengah dari posisi gua. Karena di sini 2 lot berarti gua take profit 1 lot. Jadi posisi gua tinggal 1 lot. Sini. Dan gua sudah menyimpan profit di 17 pip tadi. Ya, jadi ketika harga sudah begini, gua sudah ini biasa disebut dengan free risk target atau free risk trade. Jadi kalau dia bakal balik ke stop loss gua nggak kehilangan apa-apa atau break even. Break even. Jadi entry, take profit sebagian, setengah, dan ini stop loss-nya. Kalau kena, kalian nggak kehilangan apa-apa. Target final kalian di min 2,360%. Kalau dari rasio ini rasio yang bagus. Karena trading itu kita memanfaatkan rasio yang ada ya. Bukan tebak-tebakan, tapi memanfaatkan gerakan yang punya rasio bagus. Ini rasionya 6,46. Jadi kalau bisa semisal kalian meresikokan $1 atau $10 contohnya, kalian meresikokan $10 untuk mendapatkan 60,4 dolar. 60,4 dolar, iya benar. Kalian nggak perlu misalnya kalian di sini buka posisi 6 lot. 6 lot ini atau 0,6 lot ya. Kalian bisa take profit ketika sudah berada di jarak yang sama antara stop loss dan take profit pertama kalian bisa take profit 0,3 lot. Ya. Karena cenderung harga bisa melawan arah, kalian bisa lagi TP di setiap kemungkinan support kalau lagi nge-short. Atau pas lagi ngebuat double bottom, kalian bisa TP lagi mungkin 0,1 lot. Oke, tapi target terakhir kalian ada di sini. Ini namanya sistem manajemen. Jadi nggak harus entry dari 0,5 dan langsung goal max profit ke min 236, enggak. Ya, gua haus euy. Rasa ini cukup ya. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan di Discord. Dan gua selalu trading di sesi New York. Itu setiap jam 8 malam. Biasanya gua start briefing di Discord live. Jadi kalau ada yang mau join silahkan join. Gua bakal share-share trik di situ, bakal lifetime analysis juga di Discord. Ya.
Kalau merasa di sini kurang penjelasannya, kalian bisa lihat langsung lifetime analisis gua. Lihat langsung trade gua. Bukan nominal trade gua ya, tapi lifetime gimana gua trading. Dan kalian bisa buktikan sendiri di sana nanti. Oke. Ini cukup gua rasa. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan. Jika merasa terbantu dengan konten ini, silakan share pada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan video ini, konten ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, sore, siang, malam.